Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat API server menggunakan CodeIgniter 4. Sebelumnya saya sudah mendownload CodeIgniter 4-nya dan saya beri nama projectnya yaitu CI4 API Siswa. Dan juga saya telah mempersiapkan database-nya dengan nama CI4 API dengan satu buah tabel sederhana yang saya beri nama tabel siswa, yang isinya ada ID siswa, nama dan alamat. ID siswa saya buat auto increment kawan-kawan, biar mudah saja. Oke, kembali lagi ke text editor kita, yaitu yang sudah memuat CodeIgniter saya projectnya. Di sini file env-nya sudah saya ganti dengan .env. Sekarang kita konfigurasi. Di sini yang perlu kita rubah adalah CI environment-nya ini. Ini kita hapus tanda pagarnya. Yang default-nya itu production, kita rubah menjadi development. Development karena kita dalam mode pengembangan. Kemudian di file environment ini juga kita tentunya harus membuat koneksi database terlebih dahulu. Yang kita butuhkan ada 5 baris ini saja. Kita rubah pertama adalah hostname-nya tetap localhost. Kemudian database-nya CI4 API. Di sini username-nya tetap root dan password-nya kita kosongkan saja karena pakai sum ya kawan-kawan. Sini DB driver-nya pakai MySQLi. Kemudian kita simpan. Lanjut, kita buat controller siswa. Kalau saya membuat controllernya menggunakan terminal ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ingin membuatnya dengan cara klik di controller buat tambah file, itu boleh juga. Kalau saya lebih senang menggunakan terminal, yaitu php spark make controller, kemudian nama controllernya yaitu siswa, kita buat siswa saja. Terus saya tambah satu lagi sintak yaitu RESTful, supaya nanti ketika controllernya jadi itu sudah ada function-function yang dibutuhkan untuk membuat API seperti function create, show, edit, update ataupun delete. Jadi kita tidak perlu lagi membuat functionnya karena sudah disediakan langsung oleh sistem yang RESTful ini. Tekan enter. Nah, di sini akan kelihatan di folder apps siswa. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada function show, yang function new, create, edit, update, dan delete. Ini tidak perlu kita ketik ulang lagi karena sudah langsung dia extendnya ke resource control, dan resource control itu ada function-function yang ini yang dibutuhkan untuk API server nanti. Kemudian setelah membuat controller, sekarang kita buat modelnya lagi. php spark make model, nama modelnya model siswa. Nah, akan terbentuk model juga. Kita lihat di sini ada model siswa, dan di sini juga sudah disediakan variabel-variabel yang bisa kita gunakan ke depannya. Tapi untuk saat ini variabel-variabel ini tidak kita perlukan, tidak kita perlukan. Yang kita perlukan sedikit, cuman table, primary key, auto increment, sama allow field. Jadi yang lain kita hapus terlebih dahulu yang lain. Oke. Ini DB group ini kita hapus. Nah, tabelnya kita ganti menjadi siswa, tabel siswa. Primary key-nya tadi kita telah menyediakan yaitu ID siswa. Jadi di sini kita buat ID siswa. Auto increment true, return type ini dihapus. Use soft delete sampai dengan protect
fill ini dihapus. Nah, tinggal allow fill. Nah, allow fill ini apa kawan-kawan? Allow fill ini adalah kolom selain dari ID siswa ini. Selain dari ID siswa, kita punya kolom lagi nama dan alamat. Jadi ini yang kita masukkan ke dalam allow fill, nama dan alamat, selain dari primary key-nya. Oke, sampai di sini model siswa ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat API. Sekarang kita kembali ke controller. Kita coba membuat API untuk create terlebih dahulu untuk menyimpan data. Oke. Pertama kita buat, berarti kita menyimpan ya kan kawan, string this model. Oh sebentar, ini biar kita nanti mudah menggunakan nama modelnya, ini kita pakai dulu use up model. Kita panggil dulu modelnya, models. Tadi namanya adalah model siswa. Nah, kemudian di sini kita buat satu buah function, yaitu function construct, supaya nanti variabel dari model bisa kita gunakan di berbagai function lainnya, yaitu string this model sama dengan new model siswa. Nah, jadi ini variabel ini yang akan kita gunakan di function index, show atau apalah nanti untuk menampilkan atau memanggil datanya. Sekarang kita buat model, terus insert, string model insert, kemudian kurung. Oke, di sini kita insert pertama itu adalah nama. Kita ambil dari variabel this request ini, tinggal request, kemudian get var. Kita membutuhkan variabelnya get var nama, kemudian alamat string this request get var alamat. Oke, this model insert. Oke, ini ada berapa nih? Satu. Oke, kemudian setelah di insert, jangan lupa kita membuat responnya. Kita buat sini response sama dengan status sama dengan, kalau dia berhasil berarti statusnya 201. Kemudian kita buat message itu sukses. Pesannya adalah data berhasil ditambahkan. Respon ya, ada nih di sini. Data berhasil ditambahkan. Oke, kemudian di sini kita buat return this respon. Kita pakai yang respon general aja, respon titik string respon. Nah,
sini sudah selesai kita membuat function untuk create-nya. Nah, untuk menguji cobanya kita perlu menggunakan penguji coba JSON, yaitu Postman. Nah, kita gunakan nanti untuk pengujiannya yaitu Postman. Sekarang ada yang lupa kawan-kawan, pengaturan di di config-nya di root. Ayo tengok di root. Tunggu dulu. Pengaturan di environment ya. Pengaturan ada hostname ya. Kita harus atur dulu hostnya. Nah, ini up base URL-nya kita atur dulu, yaitu http localhost, kemudian tadi CI4 API siswa, kemudian public. Ini kita atur terlebih dahulu. Ini kalau kita coba di sini, dia akan menampilkan halaman welcome. Nah, itu karena belum ada root yang lainnya. Ini root bawaannya. Oke, sekarang sudah kita buat root. Nah, untuk API ini, API server ini di code igniter ini kita bisa membuat rootnya itu satu-satu. Tapi code igniter juga menyediakan satu root untuk semua function. Ada untuk function put, delete, update segala macamnya, itu hanya menggunakan satu root, yaitu root resource, kemudian kemudian nama dari rootnya apa, kita buat siswa, kemudian controller, kita arahkan dia ke controller, itu namanya, controllernya adalah siswa ya. Atau kita tengok di sini di code igniternya ini ada, kita cari RESTful API, RESTful source handling. Di sini ada resource-nya. Kita lihat yang dipakai itu resource-nya adalah, sebentar kawan-kawan, kita lihat di sini controller use, ini dia resource. Kita copy saja kawan-kawan, ini ada di sini. Oke, controller ini kurang tanda ini saja, bottles controller. Oke, resource, ini juga tambah, hapus resource. Nah, ini sudah. Ketika kita ketikkan nanti di sini tambahkan rootnya siswa, ini belum, masih ada error karena ada unexpected if di sini belum jadi kawan. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini tinggal titik komanya, ini kosong ya, karena datanya tidak ada, karena di database kita ini data masih kosong. Nah, tadi kita sudah membuat function create, yaitu untuk menambahkan data. Sekarang ini tadi kita kopikan terlebih dahulu ke Postman. Nah, kita buka Postman. Di sini saya sudah membuat collection, yaitu siswa API. Di sini nanti ada
ada titik 3 ini, view more action, tambah klik ini, kemudian ambil add request. Nah di sini saya buat nama requestnya itu adalah create data. Nah kalau create data berarti kita menggunakan post. Sini enter URL-nya siswa. Nah ini saya save terlebih dahulu, hilang warna merah di sini. Nah untuk menjalankannya kita tinggal tekan tombol send. Namun isinya tidak ada. Jadi di sini ada headernya body, kita klik body, kita gunakan yang raw, terus ambil ini JSON, kita rubah datanya. Yang tadi diperlukan kita ada variabel nama dan alamat. Jadi kita buat di sini nama, misalnya adalah Joko, kemudian alamat adalah Padang. Nah, kita save kembali. Kita coba tekan tombol send. Ini sudah ya, variabelnya nama, alamat. Kita butuh variabel nama dan alamat, insert. Nah, seperti itu. Kita coba apa yang terjadi, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini respon. Ini ada undefined variable respon katanya kawan-kawan. Berarti ini salah. Harusnya nggak ada ini responnya. Variabel responnya ini response, ini response. Oke, kita kembali lagi. Coba ulang lagi, respon. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, kalau data berhasil ditambahkan, kita tengok di database-nya betul tidak data sudah ada. Kita jelajahi. Nah, data sudah 2 kali karena tadi responnya salah. Nah, kenapa bisa 2 kali diisi? Atau kita coba lagi, kalau seandainya ini dikosongkan, send, data berhasil ditambahkan juga, harusnya ini tidak berhasil ditambahkan karena ada kosong seperti ini kawan-kawan. Ini penyebabnya adalah belum adanya validasi input yang kita buat. Nah, sekarang kita coba membuat validasi inputnya. Kita masuk ke model siswa, kita buat validasinya, yaitu protected, kemudian validation rules, kita buat rulesnya, validation rules sama dengan, maaf, bukan siku. Ini ada nama itu rulesnya adalah require. Terus alamat, rule-nya kita buat require aja, harus diisi. Kalau kosong tidak boleh diisi ya kawan. Require. Nah, ini validasi rule-nya, rule validasinya. Kemudian kita buat lagi validasi message-nya, yaitu pesan yang akan dimunculkan ketika nama ini kosong, maka nanti muncul silakan masukkan nama, seperti itu. Kita tambahkan lagi protected validation messages sama dengan, kemudian tadi kita ada nama, kemudian terbiasa ini kawan-kawan buat kurung lambda, nama, kemudian require, nama rule-nya require, itu nanti pesan yang akan ditampilkan adalah silahkan masukkan nama terlebih dahulu, begitu. Kemudian satu lagi alamat juga require, silahkan masukkan alamat terlebih dahulu. Ini kan kawan nama, ini adalah salah di objek. Oke, kurang.
selesai validation rule sama validation message-nya. Sekarang kita kembali ke controller siswa. Di sini kita akan memvalidasinya terlebih dahulu. Kalau saya memvalidasi seperti ini saja kawan-kawan. If jika tidak, kalau ada masalah ketika disimpan dia ada error, ya kawan-kawan, seperti ini, ya kan, seperti ini, maka kita munculkan responnya. Kita return dia string this respon, oh bukan respon tapi file dia string this model titik error. Nah, ini akan memunculkan error sesuai dengan validasi yang sudah kita buat ini, yang sudah kita tetapkan ini. Oke, validasi. Nah, jika dia tidak bisa disimpan, kalau ada error di ketika menyimpannya lewat model, dia akan return fail. Jadi kesalahan itu akan dimunculkan, ya kan kawan? Kesalahan itu akan dimunculkan dengan menggunakan respon yang sudah disediakan oleh code igniter, yaitu berupa fail, yaitu respon generalnya, respon secara generalnya ini. Oke, sekarang kita coba kembali ke Postman. Ini nama kan kosong. Kita coba apakah ada respon errornya atau tidak. Nah, di sini muncul statusnya errornya 400, error 400, message-nya nama. Silakan masukkan nama terlebih dahulu karena ini namanya kosong. Kalau seandainya kedua-duanya kosong, ayo coba kita send lagi. Maka validasinya ini. Kita tengok apakah muncul bertambah datanya. Tidak bertambah. Kalau seandainya kita buat di sini Koko Padang panjang send, maka dia akan menambah data lagi. Nah, begitu kawan-kawan. Untuk video kali ini kita baru sampai membuat API server untuk function create data. Untuk selanjutnya kita sambung ke video berikutnya pada pertemuan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.